Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, akhana fillah, imamuna Syekh Ashhudi, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita sekarang sampai ke halaman 11 ya. Kita niatkan dulu kita ini i'tikaf karena Allah Ta'ala dan mencari ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11, baris paling atas, maqalah yang ke-11 atau nasihat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu atsaniyata asyarah. Nasihat yang ke-12. An ba'dil hukama. Nasihat ini datangnya dari sebagian hukama. Di sebelumnya orang yang hakim, orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ya. Di sini dikasih penjelasan oleh Imam Nawawi at-tibba'ul qulub. Hukama itu ya adalah dokter-dokter hati. Tapi bukan hati kita ya, sakit jantung, bukan. Ini hatinya bermasalah. Ada amradul qulub. Di hatinya ada, kalau dia beramal ada fakhrnya, bangga. Ada kibernya, sombong. Ada ujubnya, bangga dengan amal. Hatinya hasad, ya nggak boleh ngelihat orang lain dapat nikmat, dia nggak suka aja. Kalau beramal dia ria, ya pengen disebut-sebut bahwa dia ahli ibadah, atau ya. Nah, ini dari sebagian dokter-dokter hati mengatakan salasatu asya'a tufarrijul gusosu, baca gusos bidhammil ghain, didomahkan huruf ghainnya ghu ya ay takshiful ghumuma dzikrullahi ta'ala. 3 perkara yang bisa tufarrij, ya farijal ham. Kita suka doa gitu tuh. Hai Allah yang melepaskan segala gundah gulana yang ada dalam hati kita. Dan juga 3 perkara yang bisa menghilangkan apa? Ghusos, kesedihan di dalam hati kita. Kita ditimpa musibah, bencana, kondisi apa aja, kita sedih, ya. Bacanya ru-nya didomahkan, ya. Ai artinya tukshiful ghumum, ya. Kegundahan, gham itu ghumum, kegundahan. Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan, kata Allah, baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ini ghumum. Ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Abuya Said Maliki mensyarahkan ayat ini sampai 15 lembar. Ya.
Orang yang punya problem, punya kesulitan, baca ini. Bayangin Nabi Yunus posisinya sudah berada di dalam perut ikan. Udah nggak di jalan kehidupan udah. Tapi apa kata Allah? Baca ini. La ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid, kekuatan tauhid. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya Allah saja. Apapun itu. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, ini tanzih. Dalam kondisi apapun kita selalu memuji Allah. Lalu kita ngaku inni kuntu minaz, ya Allah kami termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu ada dua, ada dosa, ada ghaflah. Ghaflah juga lalai, itu zalim. Tidak menempatkan sesuatu di tempatnya, itu zalim. Ya. Hati kita, ya, raga kita berhadapan dengan Allah, tapi hatinya kemana-mana, itu juga zalim. Makanya orang Allah senang kita ngaku zalim aja. Kemarin disebutkan di sini bahwa amal gudang-gudang amal hamba itu udah penuh banyak. In aradtal wusula ilallahi bidzilli wal iftiqar. Kalau Anda pengen sampai kepada Allah, maka dengan zil, selalu merasa hina. Kita kan pengennya hebat aja, gede aja. Dan iftiqar, itu selalu membutuhkan kepada Allah. Makanya maqamat tertinggi dalam tingkatan spiritual itu fakir. Fakir orang yang butuh kepada Allah, orang yang perlu kepada Allah. Nah, orang yang punya muskilah, problem baca ini itu. Kemudian pastajabna lahu. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, ahada khasun li Yunusa, apakah ayat ini khusus amalan buat Nabi Yunus? Nabi mengatakan tidak. Lihat ayatnya menyambung, wa kadzalika nunjil mu'min. Demikian juga kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami akan selamatkan. Kami akan selamatkan minal gham, daripada apa? Itu kesulitan. Nah, gham umum. Ya. Kondisinya berada dalam perut. Saya ada jamaah pernah terombang-ambing di Laut Amerika katanya, pekerja dulu. Ketika kita sampai tema ini, dia bilang, Kiai, saya pernah itu berbulan-bulan di atas laut. Saya ingat ayat itu, saya baca itu aja. Ya, karena kondisi seperti itu kagak ada lagi dah. Iktimat kita hanya kepada Allah. Seperti orang naik pesawat, ya kan sudah. Ya, di atas ketinggian sekian ribu kaki itu. Maka zikir yang paling enak apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hanya Allah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya pelindung. Ya, kalau sudah bersama Allah, apapun yang terjadi, insya Allah ada jalan keluarnya. Ya. Jadi ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesedihan dan menghilangkan kegundahan hati. Kalau bahasa sekarangnya bete lah Pak, hatinya kagak enak, kagak nyaman aja, ya gundah, galau aja. Ya. Pertama, zikrullahi ta'ala, zikir. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang hatinya agak nyaman, bikin banyak zikir. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hatinya akan tentram, tenang. Ya, bukannya dikasih duit banyak, enggak. Orang dikasih duit banyak juga enggak tentram. Ya, tapi mengingat Allah. Bi ayyi sighatin kanat, dengan sighat apa saja, istighfar ke, selawat ke, baca tasbih ke, atau baca ya hayyu ya qayyum ke. Nabi kita kalau hatinya gundah gulana, gham juga, ada hadisnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi ghammun, sama gham. Ya, apabila Nabi mengalami gundah gulana, ya,